Makanya kan saya tahu nanti Mas Tito ini harus... Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali kami melanjutkan dialog yang kayaknya Bang Saur ini panas Seru banget. banget ya di Padahal di luar mendung, tapi di dalam panas nih. Oke. Ini instruksi teman saya ini harus kita jaga betul nih. Baik, saya mau ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, kemudian bagaimana, biasanya kan ini kan setelah ada sidang kode etik, namun memang hanya minim sekali untuk ada kemudian laporan tindak pidana kepada para oknum polisi ini. Sepertinya memang masyarakat ataupun pelapor ini juga mulai antipati begitu karena yang melakukan tindak kejahatan polisi, kemudian penegak hukum, kemudian yang nanti akan mengecek juga teman-teman dari penegak hukum. Seperti apa sih sebenarnya kemudian proses dari tindak pidana, kalaupun memang ada tindak pidananya bisa dilaporkan seperti itu, Pak Ito? Ya, baik. Yang pertama saya sangat sependapat dan mendukung ya apa yang disampaikan Bang Saur ya tadi ya. Karena apa? Bapak Kapolda Metro itu dalam pembicaraan telah menyampaikan bahwa kasus ini akan diusut secara tuntas ya. Jadi semua pihak yang terlibat itu akan dimintakan pertanggungjawab secara hukum. Kemudian ini juga sesuai dengan komitmen Polri untuk menangani permasalahan ini secara konsekuen, objektif ya, tanpa tanpa tebang pilih, juga harus memberikan kepastian hukum secara keadilan bagi semuanya. Nah, sekarang kalau proses ini ya, Mas Philips, tentunya nanti kalau tidak ada laporan, kita mengenal di dalam proses penanganan satu perkara itu ada 3 model laporan. Laporan model A, model B, dan model C. Kalau model B itu dilaporkan oleh pelapor ya, dari pihak luar. Tapi kalau model A itu bisa saja penyidik membuat laporan tersebut yang terkait dengan hasil pemeriksaan pada sidang kode etik. Kalau di sana terbukti ada dugaan ya terjadinya penyuapan atau mungkin adanya terjadinya pemerasan, maka itu akan diproses ya oleh penyidik. Kemudian yang ketiga ada model C, kalau di dalam penyidikan nanti ditemukan ada tindak pidana lain, maka penyidik bisa membuat laporan model C. Nah, sekarang kita lihat bahwa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini sudah transparan ya. Kita ingat bahwa moto daripada Polri itu adalah presisi. Mudah-mudahan nanti para penyidik juga termasuk dari Pak Kapolda Metro Jaya akan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat langkah-langkah hukum apa yang dilakukan ya. Sehingga masyarakat tidak menjadi curiga bahwa ada kesan akan menyembunyikan ya satu kejahatan yang dilakukan oleh anggota. Ini sudah komitmen daripada pimpinan Polri, siapapun juga anggota akan diusut secara tuntas dan akan diberikan tindakan tentunya secara objektif ya. Kita lihat saja mungkin hasilnya, dan saya yakin Bang Saur juga akan mengawal ya untuk masalah ini ya. Demikian, kita percayakanlah kepada sistem hukum yang berlaku dan bagaimana komitmen Polri ingin memperbaiki citranya saat ini. Saya sangat percaya kepada Polri akan berbenah diri ya untuk saat ini. Demikian, Mas Philip. Ya, betul sekali Pak Ito, kita setuju kalau Polri harus berbenah diri karena kan masyarakat ini bisa jadi tergerus tingkat kepercayaannya kalau banyak oknum penegak hukum yang melakukan tindak kejahatan, kemudian pemerasan, penyuapan. Bagaimana kita mau melapor ke siapa kalau seperti ini Pak Ito? Efek jera yang harus diberikan kepada oknum-oknum polisi nakal ini seperti apa? Kalau hanya seperti ini misalnya kode etik, apakah itu bisa memberikan efek jera Pak? Kalau kode etik tentunya kan hanya menyangkut kepada pelanggaran dalam kedinasan ya. Dan jangan lupa juga bahwa Kompolnas saat ini mengawal. Ya tadi saya lihat kan Pak Horul Anam itu adalah anggota Kompolnas dan beliau bekas dari Komite Hak Asasi Manusia ya, Komisi HAM. Saya kira mungkin untuk masalah ini tidak akan mungkin ditutup-tutupi, dan juga untuk pelaksanaan persidangan ataupun pengusutan kasus ini tidak akan mungkin dimanipulasi. Saya percaya bahwa Kompolnas ataupun IPW termasuk pemerhati hukum seperti Bang Saur ini akan mengawal terus sehingga kita akan bisa mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi yang memang saat ini merasa dirugikan ya, terutama dari pihak korban ya. Jadi bukan hanya karena pihak yang tersangkanya itu adalah orang kuat kemudian bisa melakukan sesuatu tanpa mendapatkan sanksi hukum. Saya kira hukum di negara kita ini kita harus percaya bahwa masih berjalan, apalagi dikawal dengan pendekar-pendekar hukum maupun pemerhati yang memang kritis seperti Bang Saur maupun IPW maupun Kompolnas. Kita percayakan saja. Yang paling penting adalah publikasi.
Jadi publikasi ini memang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi ya, sehingga masyarakat tahu apa yang dilakukan, kemudian masyarakat juga merasakan ada satu rasa keadilan yang ditunjukkan dengan penanganan proses ini. Demikian. Baik Pak Ito, mungkin sedikit saja Pak, kita mengetahui 3 PTDH dan 2 hanya mengalami demosi. Apakah yang mengalami demosi ini juga bisa dituntut secara pidana, begitu ya Pak? Kalau demosi itu sudah merupakan sanksi ya, Mas Philip, karena di dalam sidang kode etik, Komisi Kode Etik itu ada 3 jenis. Yang satu adalah dalam bentuk peringatan, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk demosi. Kemudian yang ketiga adalah PTDH. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa perbuatan ini dilakukan secara kolektif ya. Kolektif itu tentunya masing-masing perannya berbeda-beda sehingga sanksinya pun dikenakan berbeda-beda. Seperti kasusnya kasus Sambo ya, itu kan tentunya berbeda-beda. Nah, ini yang demosi saya kira itu sudah merupakan hukuman karena dia harus menunggu selama 8 tahun untuk mendapatkan promosi ataupun kesempatan untuk pendidikan. Saya kira itu sudah merupakan hukuman yang berat untuk kedinasan ya. Jadi itu bukan berarti pidana ya. Kalau PTDH nanti adalah untuk persiapan melaksanakan sidang pidana sebagai masyarakat sipil karena yang bersangkutan sudah diberhentikan sebagai anggota Polri. Demikian. Baik Pak Ito, bagaimana tanggapan Bang? Paling tidak dari putusan kode etik sekarang ini Mas pilih kan kelima orang itu sempurna sudah dugaan pelanggaran terbukti. Ya, artinya ini kan soal dari etik kemudian masuk pidana udah sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu kalau Mas Ito kan tadi ada 3 jenis pelaporan. Nah, menurut saya supaya lebih efisien dan juga memberi harapan sekaligus juga kemudian memberi keseriusan kepada polisi, buat aja laporan A. Jangan lagi korban-korban ini dia sudah jadi korban, kemudian disibukkan lagi untuk tetek bengek laporan itu. Ini udah sempurna karena yang menyidangkan teman-teman polisi. Nah, saya terus dorong, sekalipun di demosi, pidananya itu cepat dilimpahkan bila perlu berbarengan dengan konser yang kemarin yang 35 orang itu seperti apa. Sebab kalau ini tidak jalan, saya khawatir gini loh. Udahlah, ini kan kalau kita mengacu ada 3 yang kolektif seperti mulai kasus Sambo, kemudian konser yang kemarin kan semua. Baru sekarang ini katakanlah di bagian Serse-nya Bintoro. Artinya gini, memang ada soal kultural kita sekarang ini gagal di polisi, bahwa polisi itu lebih menonjol yaitu budaya tentaranya. Jadi bukan melayani masyarakat, tapi sering kecenderungan melayani pimpinannya. Ya, makanya sering mengatakan ini atensi. Atensi apa? Atensinya 3. Layani masyarakat, lindungi masyarakat, tegakkan hukum dan keadilan. Nggak ada di hukum acara, di perkap kepolisian, atensi dari pimpinan gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya kawan-kawan pemimpin di polisi hilangkan ini, berikan kebebasan kepada penyidik karena memang hukum memandatkan mereka independen. Belajar untuk menjadi polisi seperti sakral diperintahkan undang-undang. Karena presiden udah ngomong loh, kalau polisi nggak benar kita negara, menurut saya udah kita gagal negara hukum. Ya baik. Coba, kan kasus-kasus itu bertubi-tubi terus. Kan sekarang kan tinggal masalahnya adalah bagaimana terlapor ingin melaporkan perilaku-perilaku oknum polisi ini ke ranah pidana begitu Bang. Dijawab sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kembali sesaat lagi.